Mari kita tundukkan hati di hadapan Allah. Kita akan menyambut kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya semuanya itu mendatangkan rahmat dan anugerah bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi hamba-Mu yang akan berkata-kata. Biarlah setiap perkataan yang hamba ucapkan seturut kehendak-Mu. Dan kiranya juga Tuhan berkenan memberikan kemampuan kepada seluruh umat-Mu yang mendengar. Sehingga kami sama-sama memahami dan sama-sama melakukannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita punya pengalaman dengan seseorang atau orang lain, orang yang dekat dengan kita, di mana kita pernah memiliki hubungan yang kurang baik dengan mereka. Lalu suatu saat orang itu menyatakan ingin baik atau ingin berbalik dengan kita. Ingin kembali memiliki hubungan atau komunikasi yang baik. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana kita meresponinya? Ada orang yang tetap berkata, aku tidak lagi mau menjalin hubungan dengan Anda. Ada orang yang berkata, aku sudah menutup hati terhadap dirimu. Nah, saudara-saudara, sekali lagi setiap kita pernah bersalah. Nah, saat ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, belajar dari orang-orang yang pernah tersakiti atau menyakiti. Lalu orang-orang yang disakiti ini kembali menerima mereka apa adanya. Itu sebabnya firman Tuhan saya beri judul hati yang lapang dan berjiwa besar. Hati yang lapang dan berjiwa besar, kita belajar dari seorang tokoh yaitu Barnabas. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem.
dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu saja setiap kita tahu siapa Saulus dan yang berubah nama menjadi Paulus. Saulus adalah orang yang pernah menganiaya umat Tuhan di masa kekaisaran Romawi. Dia adalah orang yang membantai, membunuh hidup-hidup, yaitu para pengikut Kristus. Tetapi Alkitab berkata suatu saat Saulus berjumpa dengan Tuhan dan akhirnya dia bertobat dan menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Namun saudara-saudara, pada saat Saulus hendak menggabungkan diri dengan pengikut Kristus, banyak orang atau banyak jemaat yang takut kepadanya karena mereka mengenal Saulus sebagai orang yang mendukung penyiksaan kepada para pengikut Kristus, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya di masa lampau. Itulah situasinya. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin bahwa Saulus sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan karena mereka masih ingat. Mereka masih terbayang bagaimana Saulus mendukung pembantaian terhadap orang-orang Kristen. Namun saudara-saudara, ada seorang yang bernama Barnabas. Barnabas membela Saulus. Dan Barnabas menceritakan bagaimana Saulus pernah berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke kota Damsyik. Dan Barnabas memastikan bahwa Saulus sudah bertobat. Berkat Barnabas, Saulus dapat diterima, akhirnya diterima oleh jemaat-jemaat lain pada masa itu. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari hidup Barnabas? Bersekalian dengan hati yang lapang dan berjiwa besar. Ada 3 kebenaran yang hendak kita renungkan dari seorang yang bernama Barnabas. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37, Alkitab mencatat demikian. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Barnabas menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Hal pertama yang dapat kita pelajari, teladani dari seorang yang bernama Barnabas, yaitu memberi dan pergi berbagi ke orang lain. Memberi
dan berbagi ke orang lain. Dengan kata lain, Barnabas adalah seorang yang murah hati. Dia menjual miliknya sendiri dan dia membawa uangnya itu, menggunakannya dengan menyerahkannya kepada rasul-rasul untuk digunakan dalam pelayanan. Dengan tulus hati Barnabas menjual ladang miliknya. Dan uang yang didapatkannya dari penjualan miliknya itu, ladangnya itu. Alkitab tadi berkata mereka memberikannya dan meletakkannya di depan kaki rasul. Tujuannya adalah supaya apa yang ada pada dia, apa yang dapat dia berikan untuk mendukung pekerjaan atau pelayanan Tuhan pada masa itu. Saudara-saudara, hal itu diterima baik oleh para rasul. Kisahnya Barnabas berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira, Alkitab juga mencatat mereka menjual miliknya. Tapi uang yang mereka dapatkan dari penjualan itu memang itu milik mereka, itu hak mereka. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mereka tidak jujur ketika ditanya berapa harga, berapa uang yang kau dapatkan dari penjualan milikmu atau tanahmu. Suami istri ini sepakat untuk berbohong. Sepakat untuk berdusta kepada para rasul. Saudara-saudara, Alkitab mencatat mereka dihukum oleh Tuhan mati dalam waktu seketika. Bergantian suami istri itu mati pada waktu yang sama. Saudara-saudara, Ananias, dia tidak tulus memberi apa yang ada pada dia. Pemberiannya itu bertujuan hanya untuk mencari penghargaan, penghormatan dari manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bicara mengenai hati atau hidup yang memiliki sikap berjiwa besar adalah juga berbicara ketulusan hati kita untuk memberi apa yang ada pada kita tanpa unsur paksa dan tanpa unsur atau motif lain, yaitu untuk mendapat penghargaan dari manusia. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara hari ini supaya saudara berbahagia. Saudara bangga ketika engkau diberi kesempatan memberi dari apa yang ada padamu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Harusnya kita bangga dan berkata, karena apa yang ada padaku itu dari Tuhan. Itu milik Tuhan. Kita tidak pemilik, tapi Tuhan yang pemilik, kita hanyalah pengelola. Dan kalau kepada saudara dipercayakan Tuhan lebih besar daripada orang lain, saya ulang. Kalau saudara dianugerahi Tuhan untuk memiliki sesuatu yang lebih besar, lebih banyak dari orang lain, maka ingatlah bahwa daripadamu pun dituntut oleh Tuhan lebih besar. Seringkali kita menemukan ada orang yang hidupnya sederhana, ekonominya begitu cukup atau pas-pasan kata orang.
Tetapi itu tidak menyurutkan hatinya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan sebaliknya ada orang yang hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan. Tapi dia hanya memberi sedikit atau memberi kadang-kadang atau hanya memberi karena motivasi lain. Barnabas, seorang yang murah hati dan memberi dengan tulus. Apa yang ada padanya dia gunakan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar memberi dan berbagi dari seorang yang bernama Barnabas. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 26. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Banyak hal yang dapat kita pelajari, yang dapat kita kagumi dari seorang Barnabas. Barnabas bersukacita ketika melihat ada orang lain berhasil. Barnabas tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Alkitab berkata setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Melihat bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah memberkati banyak orang. Barnabas bersukacita. Saudara-saudara, jangan pernah marah. Jangan pernah iri ketika melihat orang lain berhasil, diberkati. Bahkan seharusnya kita bersyukur dan bersukacita memuji Tuhan karena Allah memberkati orang itu. Haleluya. Barnabas juga disebut, perhatikan baik ini. Barnabas menasehati orang supaya tetap setia kepada Tuhan. Ayat itu tadi bilang begitu ya. Luar biasa. Ia menasehati mereka. Nasihatnya supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Mari kita nasihati orang supaya tetap setia kepada Tuhan. Amin. Supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Barnabas dikenal sebagai orang yang baik. Barnabas dikenal sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa. Barnabas juga dikenal sebagai orang yang penuh dengan iman. Sejumlah orang dibawanya kepada Tuhan. Perhatikan baik di sini. Barnabas tidak hanya memberi uangnya. Barnabas tidak hanya memberi harta yang ada padanya untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di kala itu. Tetapi dia juga turut serta, ikut ambil bagian, menasehati orang supaya tetap setia kepada Tuhan. Membawa sejumlah orang datang kepada Tuhan. Dia juga seorang yang memiliki kehidupan rohani yang sangat hebat. Karena dikatakan dia baik, dia penuh dengan Roh Kudus, dan penuh dengan iman. Saudaraku sekalian, melihat keberhasilan pelayanan
yang berhasil dari orang-orang di Siprus dan Kirene dalam Alkitab ini, Barnabas bersukacita. Dia tidak iri dengan keberhasilan mereka. Bahkan tadi Alkitab berkata Barnabas hadir mendukung pelayanan di kota Antiokhia, di mana banyak orang menjadi percaya, bertobat, mengikut Kristus, dan di sanalah, di Antiokhia lah mereka pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah engkau marah, jangan pernah engkau curiga ketika melihat ada orang hidupnya diberkati atau orang itu berhasil, tapi bersukacitalah, memuji Tuhan dan berkata, aku bersyukur bahwa Tuhan memberkati mereka. Yang terakhir, hati yang lapang dan berjiwa besar dari seorang yang bernama Barnabas. Yang ketiga, Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Barnabas memberi kesempatan kepada orang lain, walaupun mungkin orang lain itu pernah salah. Apa kesalahan Markus sehingga Paulus tidak menyukainya, tidak mengizinkan dia? Memang disebut di sana bahwa dia adalah orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Markus meninggalkan, juga disebutkan bahwa Markus adalah orang yang tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Barnabas sadar semua orang bisa salah. Barnabas sadar semua orang bisa melakukan tindakan bersalah. Namun bagi Barnabas masih ada kesempatan kedua. Dan itulah yang dicatat dalam teks ini, saudara-saudara, dia membawa juga Markus. Tetapi Paulus berkata dengan tegas, tidak baik membawa serta dalam pelayanan orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Berarti sebelumnya Markus ini pernah menunjukkan sikap tidak setia. Sikap tidak setia kepada Paulus dan teman-temannya di kala itu. Karena dikatakan dia meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan juga tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Dua kesalahan ini. Tapi Barnabas memberikan dia kesempatan. Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanannya. Dan hal ini ditolak oleh Paulus karena Markus sempat melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi Barnabas memberi dia kesempatan kedua. Saudara-saudara, hal yang sama juga akan kita hadapi. Mulai dari tengah-tengah keluarga kita. Siapa suami yang tidak pernah salah?
Siapa istri yang tidak pernah salah? Siapa anak yang tidak pernah salah? Sekarang kita masuk ke lingkungan gereja. Siapa hamba Tuhan, gembala, pendeta sekalipun, pelayan Tuhan yang tidak pernah salah? Siapa jemaat yang tidak pernah salah? Mengingkari kesetiaan kepada Allah. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Markus, dia tinggalkan. Hari ini kita belajar bersama-sama dari Barnabas. Masih ada kesempatan kedua. Tapi kalau orang ini balik-balik ke sana terus, memang ada sanksi yang lain. Saudaraku sekalian, jangan sia-siakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara, dari sikap Barnabas yang memberi kesempatan kedua kepada Markus? Saudara-saudara, kita melihat akhirnya hal ini berhasil. Karena pada akhirnya Paulus pun mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus amat penting dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam kemajuan Injil. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman ini mengingatkan, mengajar setiap kita supaya kita memiliki hati yang lapang. Jangan tutup hatimu. Kita harus berjiwa besar, karena Allah pun tidak pernah menutup hatinya untuk itu. Sebuah lagu yang sangat baik, sangat dalam maknanya berkata, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggu saudara dan saya. Hati yang lapang dan berjiwa besar yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani dari seorang yang bernama Markus, saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, kita belajar supaya kita memberi dan berbagi ke orang lain. Yang kedua, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Dan yang ketiga, beri kesempatan kepada orang lain. Mungkin dia pernah salah, sambutlah dia kembali. Sebagaimana Allah menyambut saudara dan saya dalam segala kekurangan, bahkan kesalahan kita. Miliki hati yang lapang dan tetap berjiwa besar. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, kalau kami boleh merenungkan firman-Mu, supaya kami belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Seperti Barnabas, biar kami memiliki hati yang lapang dan berjiwa besar. Dengan memberi, berbagi apa yang ada pada kami. Berbagi kepada orang lain dengan rela hati dan tulus hati. Mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Ajar kami juga supaya kami tidak pernah iri. Melihat orang yang berhasil, melihat keberhasilan orang lain atau orang lain diberkati. Dan mampukan kami juga supaya kami dapat memberi kesempatan kedua kepada orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan, pernah menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukannya bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami menyambut firman-Mu, dan kiranya Tuhan memampukan kami, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.